Pagi itu, udara di rumah Diana seharusnya terasa tenang. Sinar matahari menembus tirai ruang makan, memantul di meja kayu yang rapi dengan secangkir kopi dan sepiring roti panggang di atasnya. Namun, keheningan itu retak oleh suara dingin Aditya. "Aku benar-benar heran, Di," katanya sambil merapikan jas kerjanya di depan cermin. "Setiap hari kamu di rumah, tapi tetap saja banyak hal berantakan. Kadang aku berpikir, kamu ini ngapain aja sih selain minta uang?" Diana yang sedang menuangkan kopi berhenti sejenak. Tangannya gemetar kecil, tapi ia berusaha tersenyum. "Aku baru saja bersihin dapur, cucian sudah selesai, dan makan siang." Ya, aku tahu," potong Aditya. Suaranya tajam tapi tenang, seperti pisau yang mengiris tanpa suara. "Aku cuma bilang, seandainya kamu dulu tetap kerja, mungkin kamu nggak akan jadi begini." Kata "begini" itu menggantung di udara. Tidak ada definisi, tapi cukup untuk menusuk. Diana menunduk, menatap permukaan kopi yang bergetar di cangkirnya. Di dalamnya, ia melihat bayangan wajahnya sendiri, pucat, letih, dan kehilangan sesuatu yang dulu sangat ia banggakan. Dirinya. Dulu, sebelum menikah, ia adalah manajer pemasaran di perusahaan besar. Hidupnya sibuk tapi bermakna. Ia bisa mengambil keputusan, memimpin rapat, dan berdiri di depan puluhan orang tanpa ragu. Tapi setelah menikah, ia memilih berhenti bekerja. Ia ingin menjadi istri yang ada untuk suaminya, yang membangun rumah dengan penuh cinta. Namun, cinta ternyata tidak selalu diterjemahkan dengan cara yang sama. "Aditya," ucapnya pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap lembut. "Aku melakukan semua ini karena aku ingin kamu merasa nyaman di rumah. Aku ingin." "Sudahlah, aku nggak butuh alasan. Aku cuma pengen rumah tangga ini berjalan lebih baik. Tapi kalau kamu nggak bisa berkembang, ya gimana kita mau maju?" katanya sambil mengambil tas kerjanya. Ucapan itu menampar batinnya. Bukan karena volume suaranya, tapi karena keyakinan di baliknya, seolah semua yang ia lakukan tak pernah cukup. Ketika pintu tertutup di belakang Aditya, Diana berdiri di ruang makan yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Napasnya berat. Ia duduk perlahan, lalu menatap keluar jendela. Jalanan depan rumah tampak hidup. Ada ibu-ibu berjalan dengan seragam kerja, anak muda berlari ke halte bus. Semua tampak memiliki tujuan. Sementara ia menatap tangannya. Jemarinya yang dulu sibuk mengetik laporan, kini hanya sibuk menggulung kain lap dapur. Ada rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan. "Bodoh," gumamnya lirih, mengulang kata yang diucapkan Aditya dalam bentuk lain. "Benarkah aku bodoh?" Pertanyaan itu menggema di kepalanya berulang kali. Ia mencoba menepisnya, tapi semakin ia menolak, semakin dalam ia tertanam. Dalam hati kecilnya, muncul suara lain, lebih lembut, tapi tegas. "Dulu aku bukan siapa-siapa. Aku pernah berdiri di tempat tinggi, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras." Suara itu tumbuh pelan-pelan, seperti bara kecil yang menunggu angin untuk menyala. Siang itu, setelah membereskan rumah, Diana duduk di depan laptop lamanya. File-file lama masih tersimpan. Proposal kampanye, laporan strategi pemasaran, presentasi hasil kerja. Ia membuka salah satunya dan menatap angka-angka, grafik, serta catatan yang dulu ia buat. Senyum samar muncul di wajahnya. "Aku masih bisa melakukannya," katanya pelan. Ia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya berdenyut dengan rasa yang ia rindukan, ambisi. Namun, bayangan Aditya segera muncul di pikirannya. Ia membayangkan ekspresi dingin suaminya jika tahu ia ingin bekerja lagi. "Kamu pikir aku bakal izinkan kamu keluar rumah?" Mungkin begitu kalimat yang akan keluar dari mulutnya. Diana menarik napas panjang. Tidak,
Ia belum perlu mengatakannya pada siapapun. Setidaknya, belum sekarang. Ia menutup laptopnya. Tapi bukan berarti ia menutup keinginan itu. Hatinya masih hangat, menyala pelan-pelan. Ia tahu ia belum punya rencana. Tapi yang pasti, hari ini ia tidak akan lagi menatap dirinya di cermin dengan rasa kalah. Malamnya, Aditya pulang. Ia tampak lelah. Tapi nada suaranya tetap datar. "Makan malamnya mana?" tanya singkat. Diana menjawab lembut. "Sudah siap. Aku masak kesukaanmu." Tanpa menatapnya, Aditya duduk. Tidak ada kata terima kasih. Tidak ada senyum. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Namun, kali ini Diana tidak menangis. Ia hanya menatap punggung suaminya dengan perasaan yang berbeda. Ada luka. Ya, tapi di balik luka itu, lahir sesuatu yang jauh lebih kuat dari kesedihan. Keinginan untuk membuktikan diri. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi malam itu, ketika semua orang terlelap, Diana berdiri di depan cermin kamar dan berbisik pelan pada bayangannya sendiri. "Aku bukan wanita bodoh, Aditya. Kamu akan lihat nanti." Dan dalam keheningan malam yang dalam, janji itu melekat di hatinya, sebagai awal dari perjalanan panjang untuk merebut kembali harga dirinya. Pagi berikutnya, aroma kopi kembali memenuhi dapur. Namun kali ini, Diana tidak menyeduhnya untuk Aditya. Ia membuatnya untuk dirinya sendiri, mencoba menikmati waktu tenang setelah pria itu berangkat ke kantor. Sinar matahari jatuh di wajahnya, menyingkap garis-garis lelah yang baru ia sadari muncul selama bertahun-tahun. Ia menatap secangkir kopi itu lama, seolah mencari jawab di antara uapnya. "Seandainya aku tetap bekerja waktu itu," gumamnya pelan. Kalimat itu terasa pahit di lidahnya, seperti rasa kopi tanpa gula yang kini ia sesap. Dalam diam, pikirannya terlempar ke masa beberapa tahun silam. Masa di mana langkahnya selalu cepat, suaranya lantang, dan setiap hari penuh target serta pencapaian. Ia ingat hari-hari di kantor lamanya, ruang kaca besar dengan papan presentasi penuh warna. Rekan-rekannya menghormatinya. Bahkan manajer senior sering meminta pendapatnya sebelum mengambil keputusan penting. Diana adalah nama yang sering disebut dalam rapat-rapat besar. Ia dikenal sebagai si pemecah masalah, seseorang yang bisa menenangkan tim di tengah tekanan. Hidupnya kala itu adalah kerja keras, namun penuh kebanggaan. Ia mencintai setiap detik yang ia habiskan untuk berjuang. Lalu datanglah Aditya. Ia tersenyum samar saat mengingat awal pertemuan mereka. Aditya kala itu baru memulai bisnis kecil, datang sebagai klien yang membutuhkan jasa promosi. Mereka sering bertemu, berdiskusi, berdebat ringan, lalu saling jatuh hati. Aditya terpesona pada kecerdasan Diana, dan Diana kagum pada ambisi Aditya. Namun cinta seringkali buta terhadap bayangan masa depan. Setelah menikah, Aditya menginginkan kehidupan rumah tangga yang sederhana dan tertata. Ia berkata dengan lembut, "Aku ingin kamu fokus di rumah dulu. Nanti, kalau bisnis sudah stabil, kamu bisa kerja lagi." Kata-kata itu terdengar meyakinkan, membuat Diana percaya bahwa keputusan berhenti kerja hanyalah sementara. Tapi waktu berjalan, dan sementara berubah menjadi bertahun-tahun. Awalnya, Diana menikmati perannya sebagai istri yang baru. Ia belajar memasak, menata rumah, mengurus keperluan Aditya. Ia bahkan merasa bahagia ketika suaminya pulang dengan senyum puas karena rumah selalu rapi. Tapi seiring waktu, sesuatu di dalam dirinya mulai kehilangan warna. Ia merindukan ritme kerja, percakapan cerdas dengan rekan kantor, dan tantangan yang membuat otaknya hidup. Rumah yang dulu terasa nyaman mulai terasa seperti kandang emas. Indah, tapi membatasi. Suatu sore, ia sempat membuka lowongan pekerjaan secara online. Jantungnya berdebar saat melihat posisi yang cocok dengan keahliannya.
Ia bahkan hampir mengirim lamaran. Tapi kemudian Aditya pulang lebih cepat dan menemukan laptopnya terbuka. "Apa ini?" tanyanya datar. "Cuma lihat-lihat lowongan," jawab Diana hati-hati. Aditya menghela napas panjang, lalu menatapnya seolah ia melakukan kesalahan besar. "Kamu nggak perlu kerja, Di. Aku cukup mampu. Lagi pula, kalau kamu sibuk di luar, siapa yang ngurus rumah?" Kata-kata itu menutup kesempatan yang bahkan belum sempat dimulai. Sejak saat itu, Diana tidak pernah mencoba lagi. Namun rasa kehilangan itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Setiap kali melihat berita tentang wanita sukses atau teman lamanya yang naik jabatan, dadanya terasa sesak. Ia tersenyum di luar, tapi hatinya menjerit lirih. Ia masih menyimpan ID card lamanya di laci meja rias, bersama name tag bertuliskan Diana S. Kadang ia memegangnya diam-diam, seperti seseorang yang menyentuh kenangan yang terlalu berharga untuk dibuang. Hari ini, kenangan itu muncul kembali, menyesakkan sekaligus membakar semangatnya. Ia menatap laptop tuanya di meja ruang tamu. Debu tipis menutupi permukaannya, tapi ia tahu benda itu menyimpan bagian hidupnya yang dulu. Dengan langkah pelan tapi mantap, Diana duduk dan menyalakan laptop itu. Butuh waktu lama sebelum layar menyala, dan ketika ikon-ikon mulai muncul, hatinya seperti hidup lagi. Folder bernama Project 2016 masih ada di sana. Ia membuka salah satunya, proposal kampanye yang dulu membuatnya mendapatkan penghargaan internal. Setiap kalimat, setiap ide yang ia tulis bertahun-tahun lalu masih terasa tajam dan relevan. Ia membaca ulang tulisannya dan tanpa sadar, senyum tipis terukir di wajahnya. "Aku tidak kehilangan kemampuan ini," pikirnya. "Aku hanya menyimpannya terlalu lama." Ia menyalakan musik pelan di latar belakang, lagu-lagu yang dulu ia dengarkan saat bekerja. Tiba-tiba ruang tamu kecil itu berubah rasa. Bukan lagi sekadar rumah, tapi ruang kerja yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Diana merasa hidup kembali. Ia menulis ide-ide baru di buku catatannya, hal-hal yang bisa ia kerjakan tanpa meninggalkan rumah. Bisnis kecil, jasa konsultasi online, apapun itu, yang penting membuatnya produktif lagi. Namun rasa takut tetap ada. Aditya tidak akan mudah menerima perubahan ini. Ia tahu betul bagaimana egonya bekerja. Pria itu ingin menjadi pusat pencapaian dalam keluarga. Tapi jika Diana terus menunggu izinnya, ia tahu hidupnya akan berhenti di sini. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menunggu lagi. Aku akan mulai dari apa yang bisa kulakukan, sekecil apapun itu." Di luar jendela, matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di wajahnya. Diana tahu langkah pertamanya belum jelas, tapi ia yakin pada satu hal, ia tidak akan terus terjebak di masa lalu. Ia telah kehilangan karirnya sekali, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kini, ia siap memulainya kembali, bahkan jika harus dari nol, bahkan jika harus sendirian. Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung tinggi, dan tirai ruang tamu rumah Diana bergetar lembut tertiup angin dari jendela yang terbuka separuh. Di atas meja, 2 cangkir teh melati mengepulkan uap tipis. Aroma manisnya bercampur dengan wangi bunga dari halaman. Siska duduk di seberang Diana, bersandar santai di sofa sambil memainkan sendok kecil di tangannya. "Jadi, kamu benar-benar pengin mulai lagi?" tanyanya dengan nada hati-hati. Diana mengangguk pelan. Matanya menatap permukaan teh, seolah dari sana ia bisa menemukan jawaban pasti. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. SIS. Tapi aku tahu aku nggak bisa terus kayak gini. Setiap hari rasanya kosong." Siska menatap sahabatnya itu lekat-lekat. Ia sudah mengenal Diana sejak kuliah. Dulu perempuan itu dikenal sebagai sosok ambisius yang penuh semangat. Melihatnya sekarang,
duduk dengan bahu sedikit merosot dan wajah letih, membuat Siska ikut sesak. "Kamu tahu, Di," kata Siska pelan. "Aku pernah dengar kalimat ini, perempuan gak kehilangan kemampuan cuma karena berhenti kerja. Kita cuma menaruhnya di laci, nunggu waktu buat dibuka lagi." Diana menatap Siska, lalu tersenyum samar. "Laci itu kayaknya udah berdebu banget. Tinggal dilap," jawab Siska ringan, tapi suaranya hangat. "Kamu masih Diana yang dulu, yang bisa bikin ide-ide gila tapi brilian, yang kalau ngomong di depan orang, semua langsung dengerin." Ucapan itu seperti menyalakan sesuatu dalam diri Diana. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu disertai rasa getir. "Aku cuma takut. Yes. Kalau Aditya tahu, pasti dia nggak suka. Dia bakal bilang aku buang-buang waktu." Siska menghela napas. "Diana, kamu bukan milik siapapun. Kamu istri. Iya. Tapi kamu juga manusia dengan cita-cita. Bukannya kamu bilang kamu cuma mau mulai kecil-kecilan?" "Iya," jawab Diana sambil mengangguk. "Aku pikir, mungkin aku bisa mulai dari rumah. Aku punya pengalaman di marketing. Aku bisa jual sesuatu secara online. Aku juga suka produk perawatan wajah. Mungkin bisa mulai dari situ." Siska bersinar semangat. "Nah, itu. Sekarang zamannya digital. Kamu tinggal buka toko online, promosi lewat media sosial. Aku bisa bantu foto produknya. Kamu tahu aku lumayan jago desain." Diana tersenyum lebih lebar. Sudah lama ia tidak merasa seperti ini, seperti punya arah lagi. Mereka berbicara lama, mencatat ide-ide di buku catatan kecil. Mulai dari jenis produk, target pasar, sampai cara mengelola pemasaran tanpa menarik perhatian Aditya. "Kalau Aditya tanya Siska. Aku bilang aja itu cuma kegiatan iseng bareng kamu," jawab Diana, kali ini dengan nada yang lebih yakin. Siska mengangguk puas. "Aku suka semangat kamu yang sekarang. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai ambisi kamu malah jadi sumber pertengkaran baru." "Aku tahu," jawab Diana lirih. "Aku cuma pengen buktiin ke dia. Yes. Bukan buat ngerendahin dia, tapi buat nunjukin kalau aku juga mampu." Siska menatapnya lembut. "Dan kamu akan bisa. Aku yakin." Mereka menghabiskan sore itu dengan membicarakan hal-hal praktis. Diana menulis daftar barang yang perlu disiapkan, aplikasi yang harus dipelajari, dan beberapa ide nama merek. Saat cahaya matahari mulai meredup, hatinya terasa penuh, bukan lagi oleh kesedihan, tapi oleh rencana. Setelah Siska pulang, Diana duduk sendirian di ruang tamu. Laptopnya terbuka, layar putih kosong menunggu untuk diisi. Ia mengetik perlahan. Rencana awal proyek D. Riset produk perawatan kulit lokal. Pelajari cara pemasaran digital. Tentukan nama dan identitas brand. Jalankan dengan modal kecil, tanpa melibatkan Aditya dulu. Ia berhenti mengetik dan membaca ulang. Di matanya, kata-kata sederhana itu tampak seperti peta kecil menuju kebebasan. Namun di balik semangat itu, ada ketegangan halus yang menyelinap. Ia tahu Aditya tidak akan mengerti. Ia tahu malam-malamnya akan diwarnai rasa cemas, takut ketahuan, takut gagal. Tapi rasa takut itu kini berdampingan dengan keyakinan baru. Sore berganti malam. Suara kendaraan di luar mulai berkurang. Diana mematikan laptopnya, lalu melangkah ke kamar. Aditya belum pulang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Wajahnya terlihat lebih hidup dari beberapa hari lalu. "Inilah aku sekarang," pikirnya. Bukan lagi wanita yang hanya diam. Ketika Aditya akhirnya tiba, ia hanya menyapa singkat. Lelaki itu tampak lelah, tapi tidak memperhatikan perubahan kecil di wajah istrinya. Mata yang lebih tajam, senyum yang lebih yakin.
Capek? Tanya Diana lembut. Lumayan, jawab Aditya sambil membuka jas. Kamu udah makan? Udah, katanya. Aku tadi masak tumis kesukaan kamu. Aditya hanya mengangguk tanpa menatap. Ia sibuk dengan ponselnya, membalas pesan klien. Diana menatapnya sejenak, tapi kali ini tidak ada rasa sedih. Ada pemahaman baru, bahwa perhatiannya tidak bisa lagi ia gantungkan pada suami. Ia harus memberikannya pada dirinya sendiri. Setelah makan malam, Aditya tidur lebih dulu. Diana duduk di ruang kerja kecil di dekat jendela. Bulan tampak bundar sempurna malam itu. Ia menulis catatan terakhir di buku kecilnya. Aku akan mulai pelan-pelan. Aku tidak tahu hasilnya, tapi aku tahu aku tidak akan diam lagi. Ini untukku, untuk harga diriku, untuk masa depanku. Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Di dadanya, benih kecil bernama tekad telah tumbuh. Belum besar, tapi hidup, berdenyut, dan tidak akan mudah mati. Matahari pagi menyelinap lembut lewat selat tirai kamar. Diana bangun lebih awal dari biasanya, jauh sebelum Aditya membuka matanya. Ia berjalan pelan menuju dapur, membuatkan kopi seperti biasa, memastikan rutinitas rumah tetap berjalan, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi di balik tenangnya wajah itu, pikirannya sudah penuh rencana. Hari ini ia akan memulai langkah pertama, bisnis kecil yang ia rancang bersama Siska. Setelah Aditya berangkat kerja, Diana menutup pintu perlahan dan berdiri sejenak di ruang tamu. Hening. Rumah itu akhirnya miliknya sepenuhnya, setidaknya sampai sore nanti. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan ke meja kecil di sudut ruang keluarga yang kini berubah fungsi menjadi kantor rahasia. Di atas meja ada laptop, buku catatan, ponsel, dan segelas air putih. Ia membuka file berjudul Proyek D daftar yang ia tulis beberapa hari lalu kini terasa lebih hidup. Langkah pertama, riset produk. Ia menelusuri internet, membaca ulasan tentang produk perawatan wajah lokal, mempelajari bahan-bahannya, harga, hingga strategi pemasaran. Waktu berjalan tanpa terasa. Ia mencatat ide-ide di buku, menggambar logo sederhana dengan pensil, dan menuliskan nama brand yang tiba-tiba terlintas. Lumea Skin. Nama itu berarti cahaya. Sesuatu yang menggambarkan keinginannya untuk bersinar lagi, meski dari ruang sekecil ini. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Pesan dari Siska. Gimana? Udah mulai riset? Aku bisa bantu bikin akun online store sore nanti. Diana membalas cepat. Udah. Nanti jam 3 ya, sebelum Aditya pulang. Ia menatap jam di dinding. Masih pukul 10. Ia punya cukup waktu untuk melanjutkan riset dan menyiapkan bahan. Ia mulai menyusun strategi pemasaran sederhana, foto produk, konten edukatif, dan ulasan pelanggan. Semua terdengar ambisius, tapi justru itu yang membuatnya bersemangat. Sambil menulis, pikirannya sesekali melayang ke sosok Aditya. Bagaimana reaksi suaminya jika tahu ia diam-diam memulai bisnis? Ia bisa membayangkan tatapan tajam itu, nada suara merendahkan yang pernah membuatnya terdiam. Namun kali ini, Diana tidak ingin takut lagi. Ia tidak sedang berbuat salah. Ia hanya sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, bel rumah berbunyi. Siska datang membawa laptop dan kamera kecil. Ayo, bos, katanya sambil terkekeh. Kita mulai pemotretan produk. Diana tertawa kecil, merasa geli mendengar kata, bos. Belum ada produk. Siska, baru ide. Siska meletakkan tasnya dan duduk di lantai. Ya, makanya kita mulai dari sekarang. Nih, aku udah siapin beberapa mock-up foto buat toko online. Kamu tinggal isi nanti. Mereka bekerja bersama, menciptakan akun toko di platform belanja daring,
menulis deskripsi produk, dan memilih tema visual. Siska membantu dengan desain logo sementara, huruf Lumea dengan bentuk cahaya lembut di sekitarnya. Bagus banget, kata Diana sambil tersenyum bangga. Aku nggak nyangka kita bisa secepat ini. Karena kamu serius, jawab Siska. Dan karena kamu bukan ibu rumah tangga biasa. Kalimat itu membuat Diana terdiam sesaat. Ia menatap layar laptop. Akun tokonya kini resmi aktif. Belum ada produk, belum ada pelanggan. Tapi baginya ini sudah sebuah kemenangan. Sebuah langkah keluar dari bayangan yang selama ini menahannya. Menjelang sore, mereka menyelesaikan semuanya. Siska pamit sebelum Aditya pulang. Ingat, katanya di depan pintu, kamu harus tetap tenang. Jangan kelihatan sibuk kalau dia udah di rumah. Diana mengangguk. Tenang, aku udah biasa sembunyiin perasaan, apalagi proyek kecil kayak gini. Setelah pintu tertutup, Diana tertawa pelan pada dirinya sendiri. Ada rasa ringan, tapi juga deg-degan. Ia membereskan meja, menyimpan laptop dan buku catatannya ke dalam lemari kecil yang terkunci. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di depan rumah. Aditya pulang. Diana buru-buru memeriksa dapur. Makan malam sudah siap. Aroma tumisan mengisi udara. Ia menyambut suaminya dengan senyum tenang. Capek? Tanyanya seperti biasa. Lumayan, jawab Aditya tanpa menatap. Kamu di rumah aja seharian. Diana mengangguk sambil tersenyum lembut. Iya, di rumah aja. Tadi Siska sempat mampir, bantuin bersih-bersih. Oh, jawab Aditya datar, lalu berjalan ke kamar. Diana menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hatinya, ada bisikan kecil yang tak bisa ia hentikan. Kamu boleh pikir aku cuma di rumah, tapi kamu tidak tahu aku sedang membangun sesuatu. Malam itu, setelah Aditya tertidur, Diana kembali membuka laptopnya diam-diam. Lampu meja kecil menyinari wajahnya yang penuh fokus. Ia membuat daftar supplier potensial, mencatat biaya, menghitung margin, dan memikirkan konten promosi pertama yang akan ia unggah. Tangannya terus menari di atas keyboard, menulis dengan kecepatan yang dipicu oleh semangat dan rasa takut bersamaan. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa mengundang pertengkaran besar. Tapi ia juga tahu bahwa diam berarti kalah. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, ia menyimpan pekerjaannya, mematikan laptop, dan menatap keluar jendela. Kota di luar sana masih ramai. Lampu-lampu mobil berkelip di kejauhan, seolah mengingatkannya bahwa dunia terus bergerak, dan kini ia kembali menjadi bagian darinya. Ini baru awal, bisiknya pada diri sendiri. Aku akan buktikan, aku bisa. Ia lalu berbaring di samping Aditya, yang tertidur tanpa tahu apapun. Di dada Diana, ada campuran rasa takut, bangga, dan tekad yang semakin kuat. Rencana diam-diamnya kini telah hidup, dan ia berjanji tak akan membiarkannya mati sebelum tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Pagi itu terasa berat. Langit mendung, seolah meniru suasana hati Diana. Ia menatap layar laptop di depannya. Halaman toko online Lumea Skin terpampang tanpa ada satupun notifikasi penjualan. 2 minggu sudah berlalu sejak toko itu dibuka. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada pembeli, tidak ada interaksi. Bahkan unggahan promosi yang ia buat dengan penuh semangat hanya mendapat beberapa like dari akun tak dikenal. Ia menutup laptop perlahan, menarik napas panjang. Ada perasaan kecewa yang menekan dadanya. Mungkin Aditya benar, pikirnya sejenak. Aku memang tidak tahu apa-apa soal dunia kerja sekarang. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Tidak, ia tidak akan menyerah hanya karena awalnya sulit. Ia tahu semua hal butuh waktu. Dan dulu, sebelum menikah, ia pun pernah jatuh sebelum berhasil. Suara pesan masuk di ponsel memecah keheningan. Iska, gimana hasil promonya? Ada order masuk. Diana mengetik cepat. Belum.
Aku rasa aku salah strategi. Harusnya aku riset lebih dalam tentang target pasar. Tak lama, balasan masuk. Tenang. Semua bisnis awalnya gitu. Nanti aku bantu analisa postingan kamu. Ya, kita ubah pendekatannya. Diana tersenyum kecil. Siska selalu tahu bagaimana menenangkannya. Ia menatap sekeliling rumah. Dapur yang bersih, ruang tamu rapi, semuanya sama seperti dulu. Tapi dirinya sudah berbeda. Ia tidak lagi sekadar mengurus rumah. Ia sedang berjuang menghidupkan sesuatu yang miliknya sendiri. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak larut dalam kecewa. Ia kembali duduk di depan laptop, membuka catatan dan membaca ulang semua strategi yang ia buat. Ia mulai menuliskan apa yang salah. Promosi kurang konsisten. Deskripsi produk terlalu umum. Belum ada testimoni. Kemudian ia menulis di bawahnya, solusi, ubah cara bicara dengan pelanggan. Fokus pada nilai, bukan hanya produk. Ia menatap kalimat itu lama. Dulu, saat masih bekerja sebagai manajer pemasaran, ia selalu menasihati timnya agar tidak menjual barang, tapi menjual kepercayaan. Sekarang, ia harus menerapkan prinsip itu lagi. Dengan semangat baru, Diana mulai menulis ulang deskripsi produk dengan nada yang lebih personal. Ia tidak hanya menjelaskan manfaat, tapi juga menambahkan kisah di balik produknya. Ia mengambil foto ulang dengan pencahayaan alami, memanfaatkan jendela besar di ruang tamu. Setiap detail ia perhatikan, dari sudut kamera hingga kata-kata dalam caption. Ketika sore tiba, ia mengunggah ulang semua postingan. Kali ini, ia tidak menunggu hasilnya dengan gelisah. Ia tahu proses butuh waktu. Namun malam itu, ujian lain datang. Aditya pulang lebih cepat dari biasanya. Saat membuka pintu, ia langsung melihat laptop terbuka di meja dan tumpukan botol sampel produk di atasnya. "Ini apa?" tanyanya datar. Alisnya berkerut. Diana menelan ludah. Ia tak menyangka akan ketahuan secepat ini. "Itu produk skincare, Mas. Aku lagi bantu Siska promosi online," jawabnya berusaha tenang. Aditya berjalan mendekat, menatap layar laptop yang menampilkan logo Lumea Skin. "Promosi? Jadi kamu kerja sekarang?" "Enggak, bukan kerja. Cuma proyek kecil-kecilan aja. Di rumah juga," jawab Diana dengan nada lembut. Aditya mendesah berat. "Diana, aku udah bilang, fokus aja di rumah. Urus aku, urus rumah. Nggak usah ngurus hal yang kamu nggak ngerti." Kalimat itu menamparnya lebih keras dari sebelumnya. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri di pangkuannya. Dalam hati, rasa kecewa dan sakit bercampur menjadi satu. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berkata pelan, "Aku ngerti, Mas. Tapi aku cuma pengen ngelakuin sesuatu yang berarti buat diriku sendiri." Aditya menghela napas, lalu berkata dingin, "Selama itu nggak ganggu rumah tangga, terserah kamu. Tapi jangan berharap banyak. Dunia kerja sekarang beda dari dulu." Setelah itu ia masuk ke kamar, meninggalkan Diana yang masih duduk di kursi. Diana menatap pintu yang tertutup, lalu tersenyum getir. "Dunia kerja mungkin memang beda," pikirnya, "tapi aku juga bukan Diana yang dulu menyerah begitu saja." Malam itu, bukannya merasa hancur, ia justru semakin mantap. Ucapan Aditya bukan lagi cambuk yang melukai, tapi bahan bakar yang menyalakan tekadnya. Ia tahu bisnisnya belum berhasil, tapi setidaknya ia sudah berani melangkah. Keesokan paginya, Diana bangun lebih awal. Ia menulis di buku catatannya, "Kegagalan pertama bukan akhir. Ini cuma pelajaran. Aku harus belajar, bukan menyerah." Ia memutuskan untuk mengikuti beberapa pelatihan online gratis tentang digital marketing. Ia mencatat poin-poin penting, mempraktikkan satu persatu. Malamnya,
Ia membuat jadwal posting, strategi kolaborasi, dan mencari influencer kecil yang bersedia membantu promosi dengan barter produk. Setiap langkah kecil itu membuatnya semakin percaya diri. Ia mulai memahami bahwa kesuksesan tidak datang dari keberuntungan, tapi dari ketekunan. Beberapa hari kemudian, pesan masuk di akunnya. Pembelian pertama. 1 botol serum. Jumlah kecil, tapi cukup untuk membuat matanya berair. Ia menatap notifikasi itu lama. Senyumnya perlahan merekah. Akhirnya, bisiknya. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi malam itu, ketika menatap layar laptop yang kini menampilkan 1 order pending, Diana merasa seolah dunia memberinya isyarat. Usahanya tidak sia-sia. Dan di dalam hatinya, keyakinan itu tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti, tapi bukti bahwa ia sedang bergerak ke arah yang benar. Hari itu, udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Setelah beberapa minggu berkutat dengan bisnis online-nya, Diana mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia sudah terbiasa mengatur waktu antara pekerjaan rumah dan usahanya yang perlahan tumbuh. Penjualan masih kecil, tapi stabil. Ia bahkan mulai menerima pesan-pesan pelanggan baru yang penasaran dengan produknya. Pagi itu, ia menerima undangan dari Siska untuk menghadiri seminar bisnis kecil di pusat kota, acara untuk pelaku UMKM yang diadakan oleh komunitas wirausaha lokal. Siska meyakinkannya bahwa ini kesempatan bagus untuk belajar dan memperluas jaringan. "Anggap aja penyegaran," kata Siska lewat telepon. "Siapa tahu kamu dapat ide baru." Diana setuju. Ia tidak memberitahu Aditya, cukup mengatakan akan keluar bersama Siska seperti biasa. Dalam hati, ia tahu jika Aditya tahu tujuannya sebenarnya, pasti akan muncul komentar sinis. Ia tak ingin merusak semangatnya hari ini. Di aula hotel tempat acara diadakan, suasananya ramai namun tertata. Meja-meja pameran berjejer, memamerkan produk lokal mulai dari makanan, fashion, hingga kecantikan. Diana dan Siska berjalan sambil mengamati, berbincang dengan peserta lain, dan sesekali mencatat hal menarik. Ketika seminar dimulai, Diana memilih duduk di baris tengah. Pembicara pertama naik ke panggung. Pria berusia awal 30-an dengan setelan rapi dan suara tegas. "Selamat pagi semuanya. Saya Rama, co-founder dari Arka Creative Consulting. Hari ini saya akan berbicara tentang strategi branding dan digital storytelling." Nama itu membuat Diana tersentak. Rama. Ia mengenalnya. Mantan rekan kerjanya di perusahaan marketing tempat ia dulu bekerja. Bertahun-tahun lalu, pria yang dulu sering berdiskusi dengannya soal strategi kampanye dan yang selalu menghargai pendapatnya, bahkan ketika banyak orang meremehkan suara perempuan di ruang rapat. Diana menatapnya dengan campuran takjub dan nostalgia. Rama tampak lebih dewasa, tapi cara bicaranya masih sama, lugas, penuh keyakinan. Setelah seminar usai, peserta berkerumun di sekitar Rama, menanyakan hal-hal seputar bisnis. Diana sempat ragu, tapi akhirnya melangkah maju. "Rama," panggilnya perlahan ketika suasana mulai reda. Rama menoleh, dan matanya langsung melebar. "Diana." "Ya Tuhan, aku kira aku salah lihat," katanya sambil tersenyum lebar. "Sudah berapa tahun kita nggak ketemu?" 5 atau 6, mungkin, jawab Diana sambil tertawa kecil. "Kamu sekarang jadi pembicara keren." "Ya." Rama menggeleng. "Kamu masih sama seperti dulu, selalu bilang hal yang membesarkan hati orang." Mereka tertawa kecil. Siska yang berdiri di samping Diana memperkenalkan diri, lalu dengan sopan berpamitan, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara sebentar. "Aku dengar kamu berhenti kerja waktu menikah," kata Rama setelah mereka duduk di sudut kafe hotel. "Tapi lihat kamu sekarang. Kamu datang ke acara UMKM. Kamu mulai bisnis." "Ya." Diana tersenyum. "Baru merintis. Kecil-kecilan aja. Jualan skincare lokal.
Aku belajar dari nol lagi. Rama mengangguk pelan. Ekspresinya kagum. Itu hebat. Banyak orang cuma berhenti di niat. Kamu udah jalan. Diana menatap kopinya yang masih mengepulkan uap. Aku sempat jatuh juga. Ram, nggak gampang mulai lagi. Tapi aku pengen ngebuktiin kalau aku masih bisa berdiri di dunia yang dulu pernah aku cintai. Rama terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu tahu nggak, dulu waktu kamu keluar dari kantor, aku pikir itu kehilangan besar buat tim kita. Kamu orang yang paling teliti soal riset pasar. Dan sekarang kamu mulai bisnis sendiri. Menurutku itu cuma masalah waktu sampai kamu sukses." Kata-kata itu menimbulkan hangat di dada Diana, bukan karena ada makna pribadi, tapi karena rasa dihargai yang sudah lama hilang. Sesuatu yang tidak lagi ia dapatkan dari Aditya. Mereka lalu berbicara tentang perkembangan dunia digital marketing. Rama bercerita bahwa perusahaannya sedang mencari brand lokal untuk proyek kolaborasi kampanye, produk lokal naik kelas. "Kalau kamu tertarik, aku bisa bantu daftarin brand kamu," ujar Rama. "Kita bantu dari sisi konten, branding, dan strategi penjualan. Ini kesempatan bagus buat usaha kecil." Diana sempat tertegun. Ia tak menyangka tawaran seperti itu datang begitu cepat. Tapi ia juga tidak ingin terlihat terburu-buru. "Boleh aku pikirkan dulu?" tanyanya sopan. "Tentu," jawab Rama sambil tersenyum. "Aku kirimkan detailnya lewat email. Dan jangan khawatir, ini murni profesional. Aku cuma senang bisa lihat kamu aktif lagi." Mereka bertukar kontak. Saat berpisah, Rama berkata pelan, "Diana, aku tahu kamu mungkin gak percaya diri lagi sepenuhnya. Tapi percayalah, kemampuan kamu belum hilang. Cuma tertidur sebentar." Diana tersenyum. "Terima kasih, Ram. Aku akan ingat itu." Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Rama berulang di kepalanya. Ia menatap keluar jendela mobil, melihat kota yang sibuk dengan lalu lintasnya. Ada perasaan baru yang tumbuh di dalam dirinya, bukan karena pertemuan dengan seseorang dari masa lalu, tapi karena pertemuan itu membuatnya kembali ingat siapa dirinya dulu, perempuan cerdas yang punya kemampuan dan tekad. Malamnya, setelah makan malam, Aditya bercerita tentang klien barunya, tapi Diana setengah mendengarkan. Di kepalanya, ia sudah merancang strategi. Jika proyek kolaborasi itu berjalan, Lumea Skin bisa berkembang jauh lebih cepat. Namun ia juga tahu, jika Aditya tahu tentang pertemuan itu, pasti akan menimbulkan masalah. Jadi untuk saat ini, ia memilih diam. Di kamar, sebelum tidur, ia membuka laptop dan membaca ulang email dari Rama yang baru masuk. "Hai Diana, ini detail program kolaborasi yang aku bilang tadi. Aku yakin brand kamu cocok. Jangan ragu kalau butuh bantuan." Diana menatap layar itu lama. Senyum tipis muncul di bibirnya. Langit memang mendung pagi tadi, pikirnya, tapi sore ini rasanya seperti cahaya mulai menembus awan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar dan menari di dinding seperti pertanda baik. Diana bangun lebih awal dari biasanya, dengan semangat yang berbeda. Hari ini adalah hari peluncuran kampanye digital pertamanya bersama tim Rama. Setelah berminggu-minggu rapat daring, menulis konten, memotret produk, dan menyusun strategi, akhirnya Lumea Skin siap tampil di depan publik dengan wajah barunya. Ruang tamu yang dulu hanya tempat Aditya membaca koran kini berubah menjadi ruang kerja kecil. Di meja, laptopnya terbuka. Di sampingnya ada cangkir kopi yang uapnya masih menari. Diana menatap layar dengan hati berdebar saat Rama mengirim pesan di grup proyek. "Tim, postingan utama sudah naik. Siap pantau engagement dan respon audiens. Semangat semuanya." Tangannya gemetar sedikit ketika ia membuka halaman media sosial Lumea Skin. Di sana terpampang unggahan pertama hasil kolaborasi. Foto produk dengan pencahayaan profesional, logo baru hasil revisi Rama,
Dan kalimat pembuka yang ia tulis sendiri, kata-kata yang lahir dari pengalaman dan luka pribadinya. Setiap perempuan punya cahaya sendiri. Kadang redup, tapi tak pernah padam. Biarkan kulitmu dan dirimu bersinar lagi bersama Lumea. Dalam hitungan jam, kolom komentar mulai ramai. Orang-orang memuji konsepnya, beberapa menanyakan harga, bahkan ada influencer kecil yang membagikan ulang unggahan itu dengan caption positif. Notifikasi pesan bertubi-tubi masuk. Diana menatapnya tak percaya. Tangannya menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka, ide yang dulu ia rancang diam-diam di sudut rumah, kini mulai menarik perhatian orang sungguhan di luar sana. Siska mengirim pesan cepat. Gila, postingan kamu ramai banget. Aku bangga banget. Ia membalas dengan emoji tertawa dan air mata. Aku juga nggak nyangka. SIS. Sementara Rama menulis di grup proyek, engagement rate naik cepat. Kita bisa lanjut fase 2 minggu depan. Selamat, Diana. Brand kamu punya potensi besar. Ia menatap pesan itu lama, tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya berarti, bukan karena peran sebagai istri atau ibu rumah tangga, tapi karena dirinya sendiri. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada ketegangan kecil yang tetap membayangi Aditya. Ia masih belum tahu apapun. Setiap kali suaminya pulang, Diana buru-buru menutup laptop dan menyembunyikan berkas pekerjaannya. Ia menjadi sangat terampil menyamarkan jadwal rapat online dengan Rama dan timnya, berpura-pura sedang menelepon Siska atau menonton video tutorial memasak. Malam itu, ketika Aditya pulang, ia membawa kabar tentang keberhasilan proyek kantornya. Klien baru akhirnya deal juga, katanya sambil melepas jas. Diana tersenyum, menatapnya dengan lembut. Selamat ya, Mas. Lumayan, jawab Aditya datar. Kalau kerja keras, pasti hasilnya kelihatan. Diana terdiam. Ia ingin mengatakan, aku juga kerja keras, Mas, tapi menahan diri. Ia tahu kalimat itu hanya akan memicu perdebatan yang tidak perlu. Jadi ia memilih diam. Tapi diamnya bukan lagi tanda pasrah, melainkan rahasia yang manis. Malam semakin larut. Setelah Aditya tidur, Diana kembali ke meja kecilnya, menatap grafik penjualan yang naik 2 kali lipat sejak kampanye dimulai. Ia tak bisa menahan senyum. Di layar laptop, grafik berwarna biru itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti bahwa dirinya mampu, bahwa semua waktu dan keberanian kecil yang ia kumpulkan tak sia-sia. Ia membuka email dari Rama yang berisi laporan hasil kampanye minggu pertama. Lumea Skin menunjukkan pertumbuhan organik 280%. Banyak audiens perempuan yang terhubung dengan pesan brand kamu. Ini luar biasa. Kamu punya insting yang kuat soal komunikasi emosional. Terus pertahankan tone ini. Diana membaca email itu berkali-kali. Setiap kata terasa seperti pengakuan atas kerja kerasnya yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah. Ia menulis balasan singkat. Terima kasih, Ram. Aku belajar banyak dari kamu dan tim. Aku akan lanjutkan dengan hati-hati. Kemudian ia menutup laptop dan bersandar di kursi. Senyumnya merekah pelan, bukan karena ingin pamer, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa bangga atas dirinya sendiri tanpa perlu validasi siapapun. Keesokan paginya, ketika menyiapkan sarapan, Aditya memujinya karena masakannya lebih enak dari biasanya. Diana hanya tertawa kecil. Ia tidak menjelaskan bahwa alasan masakannya terasa lebih lezat bukan karena resep baru, tapi karena hatinya kini penuh kebahagiaan dan keyakinan. Beberapa hari kemudian, Rama mengabari bahwa salah satu media online menulis artikel kecil tentang Lumea Skin sebagai brand lokal baru yang menginspirasi. Diana membaca artikel itu diam-diam lewat ponsel sambil menahan napas, lalu tersenyum dengan mata yang berair. Ia menatap ke cermin di ruang tamu.
Wajah yang dulu sering tampak letih kini bersinar dengan keyakinan baru. Ia membisikkan pelan pada dirinya sendiri. "Lihat, kamu bisa." Namun kebanggaan itu tetap disimpan rapi di dalam hati. Ia belum siap mengatakannya pada Aditya, bukan karena takut, tapi karena ia ingin waktunya tepat, saat keberhasilannya tak bisa lagi diabaikan. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Diana menulis di buku catatannya, "Aku tidak butuh sorotan untuk bersinar. Cukup tahu bahwa aku sedang melangkah. Cukup bagiku." Dan di halaman berikutnya, ia menulis satu kalimat besar, "Titik balik. Dari diam menjadi percaya." Ia menutup buku itu dengan perasaan lega. Dunia mungkin belum sepenuhnya tahu siapa Diana sekarang, tapi dirinya sendiri akhirnya tahu. Ia bukan lagi wanita yang diragukan, melainkan wanita yang sedang membuktikan bahwa cahaya bisa tumbuh dari tempat paling sunyi. Sabtu malam itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Aditya mengundang beberapa rekan kerjanya untuk makan malam santai. Diana menyiapkan semuanya sejak siang. Hidangan lengkap, meja makan rapi, lilin kecil di tengah meja, bahkan musik lembut mengalun dari speaker ruang tamu. Ia ingin malam itu berjalan lancar, tanpa celah. Ketika tamu-tamu datang, Aditya tampak gagah dengan kemeja birunya. Ia tertawa keras, menyambut satu persatu temannya dengan gaya percaya diri khasnya. Diana berdiri di samping, menyuguhkan minuman dengan senyum sopan. "Wah, istri kamu hebat banget, Dit," kata salah satu rekan Aditya. "Bimo, rumahnya rapi. Masakannya wangi banget. Beruntung kamu." Aditya tertawa kecil, menepuk bahu Bimo. "Heh, dia emang rajin. Ya beginilah, tugas istri di rumah. Ngurus aku, ngurus rumah. Kalau urusan kerjaan, biar aku aja yang mikir." Tawa meledak di antara mereka. Diana ikut tersenyum tipis, tapi hatinya mencelos. Ada sesuatu dalam cara Aditya mengatakannya yang menusuk, bukan sekadar bercanda, tapi nada superior yang memosisikannya seperti seseorang yang tak punya nilai lain selain mengurus dapur. Siska pernah bilang bahwa diamnya seseorang bukan berarti setuju. Dan malam itu, Diana benar-benar paham maksudnya. Ia tetap melayani para tamu dengan ramah, menyajikan makanan, sesekali menanggapi percakapan. Tapi semakin lama, kata-kata Aditya makin melenceng. "Dulu waktu nikah, dia kerja di marketing," kata Aditya sambil mengaduk minumannya. "Tapi, yah, waktu itu aku bilang, buat apa? Toh gajinya juga nggak seberapa. Mending fokus jadi ibu rumah tangga aja, kan?" Tawa kecil terdengar lagi dari para pria di meja itu. Salah satunya berujar, "Haha, betul juga sih. Istri kerja kadang malah bikin repot." Diana menunduk, pura-pura memperbaiki piring, tapi tangannya sedikit gemetar. Aditya melanjutkan dengan nada yang lebih ringan, tapi justru menohok. "Dia sih pernah bilang pengen bisnis online, tapi aku bilang, ya ampun, Di, itu kan bukan kerja beneran, cuma main ponsel doang." Semua tertawa. Semua, kecuali Diana. Ia menatap punggung Aditya. Matanya mulai panas. Ia tidak percaya suaminya bisa berbicara seperti itu di depan orang lain. Semua kerja kerasnya, semua perjuangan diam-diamnya, diremehkan dalam satu kalimat seolah tak berarti. Di dalam dadanya, amarah bercampur dengan rasa sedih yang nyaris tak tertahankan. Tapi ia menahan diri. Ia tahu bukan tempatnya untuk meledak. Belum. Setelah makan malam usai dan para tamu pamit, rumah kembali sepi. Lilin di meja makan sudah padam. Aroma makanan masih tersisa di udara. Aditya duduk santai di sofa sambil membuka ponsel. Diana berdiri di dapur, membereskan piring dengan gerakan cepat. Pikirannya berputar. Penuh kalimat yang ingin ia lontarkan tapi ia tahan. Akhirnya, tanpa sadar, suaranya pecah, pelan tapi tegas.
Kenapa kamu harus ngomong kayak gitu di depan teman-temanmu? Aditya menoleh singkat. Ngomong kayak gimana? Ngomong seolah aku nggak bisa apa-apa, jawab Diana. Nadanya bergetar. Kamu bahkan bilang aku cuma main ponsel. Aditya mendengus kecil. Ya memang kan kamu di rumah aja. Aku cuma bercanda. Ngapain dibawa serius? Bercanda? Suara Diana meninggi sedikit. Buat kamu mungkin cuma bercanda, tapi buat aku itu penghinaan. Aditya menatapnya dengan wajah datar, lalu berdiri. Diana, kamu terlalu sensitif. Aku capek kerja seharian, nggak butuh drama malam-malam begini. Kata drama itu seperti pemantik. Diana meletakkan piring dengan sedikit suara keras. Ia memandang suaminya lurus-lurus, kali ini tanpa menunduk. Selama ini aku diam karena aku menghargai kamu. Tapi bukan berarti aku nggak punya harga diri. Dit, kamu pikir hidupku cuma muter di dapur dan ruang tamu? Kamu pikir aku nggak ngerti apa-apa soal kerja, soal dunia luar? Aditya mengerutkan kening. Kamu mulai aneh. Di, aku nggak pernah larang kamu jadi istri yang baik. Tapi kalau kamu mau ngelawan aku cuma karena hal sepele, aku nggak ngerti lagi. Hal sepele? Ulang Diana pelan. Suaranya dingin. Kamu meremehkan aku di depan orang. Itu hal sepele buatmu. Aditya terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Aku cuma bicara jujur. Nggak semua orang cocok buat kerja. Di, kamu dulu bagus di marketing. Iya, tapi sekarang prioritasmu beda. Aku kerja keras supaya kamu nggak perlu repot. Bukankah itu lebih baik? Diana menatapnya lama. Kamu kerja keras supaya aku nggak repot, atau supaya kamu bisa merasa lebih tinggi dariku? Suasana membeku. Tak ada suara selain detik jam di dinding. Aditya akhirnya mengalihkan pandangannya, tidak menjawab. Diana menghela napas panjang. Aku capek. Dit, capek dianggap nggak bisa apa-apa. Padahal aku berjuang setiap hari. Bahkan kamu nggak tahu seberapa keras. Ia tak menunggu tanggapan. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan Aditya berdiri di ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Diana tak merasa bersalah karena membantah. Di dalam hatinya, ada amarah yang membara, tapi di bawahnya, ada keberanian yang tumbuh perlahan. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Kamu udah cukup diam, Di, bisiknya. Sekarang saatnya kamu berdiri. Ia tahu, pernikahan mereka mulai retak. Tapi ia juga tahu, dirinya sudah tak bisa kembali jadi wanita yang membiarkan harga dirinya diinjak demi menjaga ketenangan semu. Di ruang tamu, Aditya duduk sendirian, memandangi gelas kosong. Dalam pikirannya, mungkin ia mulai merasakan sesuatu yang asing, ketidaknyamanan baru. Tapi bagi Diana, malam itu adalah momen penting, titik ketika diam tak lagi menjadi pilihan. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Di ruang kerjanya yang sederhana, Diana duduk di depan laptop dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Ia baru saja menutup rapat daring bersama Rama dan tim kecil Lumea Skin. Semuanya berjalan baik. Penjualan stabil, respon pasar positif, dan komunitas pelanggan yang mereka bangun mulai tumbuh secara organik. Tidak ada lonjakan drastis, tapi pertumbuhan yang konsisten. Sejak awal, Diana memang tidak mengejar keajaiban instan. Ia tahu betul, kesuksesan yang kokoh butuh waktu, disiplin, dan ketulusan. Sore itu, saat sedang membalas pesan pelanggan di media sosial, ia menerima notifikasi email dengan nama pengirim yang membuatnya berhenti sejenak. PT Avanta Global Marketing, perusahaan besar tempat ia dulu bekerja sebelum menikah. Jantungnya berdebar pelan. Ia membuka email itu dengan hati-hati. Kepada Ibu Diana, kami mengikuti perkembangan brand Anda, Lumea Skin,
dan terkesan dengan pendekatan komunikasinya yang kuat serta empati yang khas. Kami sedang membentuk tim konsultan kreatif eksternal dan ingin mengundang Anda untuk bergabung sebagai konsultan strategi digital independen. Jika Ibu bersedia, kami harap dapat berdiskusi lebih lanjut pekan ini. Hormat kami, Rendra Prasetyo, Head of Marketing PT Avanta Global Marketing. Diana menatap layar itu lama. Rasanya seperti bertemu kembali dengan masa lalunya. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menegaskan bahwa ia kini datang dengan versi diri yang lebih matang. Ia segera menghubungi Rama. Ram, aku baru dapat email dari Avanta. Mereka mau ngajak kerja sama. Di ujung telepon, suara Rama terdengar semangat. Serius? Wah, itu perusahaan besar. Tapi aku nggak kaget. Sih, konsep komunikasi kamu memang kuat banget. Mereka pasti lihat hasil kerja kamu di Lumea. Diana tersenyum, masih berusaha menahan degup jantungnya. Aku cuma nggak nyangka mereka bisa tahu. Dunia digital kecil. Kalau karyamu bagus, cepat atau lambat orang akan notice. Malamnya, ia duduk di teras sambil menatap langit. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Bangga, gugup, bahagia, tapi juga waspada. Ia tahu tawaran itu bukan akhir perjalanan, melainkan babak baru yang lebih menantang. Keesokan harinya, pertemuan daring dengan Rendra berlangsung. Wajah lelaki itu masih sama seperti dulu. Tenang, profesional, tapi kali ini tatapannya penuh respek. Diana, saya masih ingat waktu kamu di Avanta dulu. Kamu termasuk orang yang punya ide segar. Waktu itu, sayangnya, kamu resign mendadak, katanya sambil tersenyum ramah. Diana membalas dengan sopan. Ya, waktu itu saya memilih fokus di keluarga, Pak. Tapi saya tetap belajar dan mencoba berkembang dari rumah. Rendra mengangguk. Dan hasilnya luar biasa. Kami semua terkesan dengan cara kamu membangun brand kecil seperti Lumea dari nol. Kamu nggak cuma menjual produk, tapi juga emosi dan nilai. Itu yang langka. Diana mendengarkan dengan tenang. Meski di dalam hatinya ia merasa tersentuh. Dulu, ia keluar dari perusahaan itu dengan perasaan kalah. Kini ia kembali, bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena hasil kerja kerasnya memang layak dilihat. Mereka berdiskusi selama hampir 1 jam. Rendra menjelaskan konsep kerjasama yang fleksibel. Diana akan menjadi konsultan eksternal untuk proyek kampanye produk baru selama 3 bulan, dengan honor yang pantas. Ia bisa bekerja dari rumah, tanpa harus meninggalkan rutinitasnya. Setelah pertemuan itu berakhir, Diana menutup laptop dengan senyum kecil. Ia tidak melonjak kegirangan, tidak juga terburu-buru mengabari siapapun. Ia hanya duduk diam sejenak, menatap meja kecilnya, lalu berbisik. Akhirnya, ada langkah yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, ia resmi menandatangani kontrak digital dengan Avanta. Rama dan timnya menyemangati. Siska mengirim pesan. Aku tahu kamu bisa sampai ke titik ini. Kamu memang gak pernah benar-benar hilang dari dunia itu. Cuma butuh waktu buat kembali. Diana menatap pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, perjalanan ini bukan tentang membuktikan dirinya ke orang lain, melainkan membangun kembali kepercayaannya pada diri sendiri. Malam itu, Aditya pulang agak larut. Ia tampak lelah, dan seperti biasa, langsung menyalakan televisi. Diana menyiapkan teh hangat lalu duduk di sampingnya. Mas, katanya pelan, aku dapat tawaran proyek freelance dari perusahaan dulu. Kerjanya bisa dari rumah. Aditya tidak langsung menanggapi. Ia menatap layar TV beberapa detik sebelum berkata, perusahaan apa? Avanta Global Marketing, jawab Diana hati-hati. Aditya menoleh, sedikit terkejut. Serius? Itu perusahaan besar. Mereka butuh kamu buat apa?
Sebagai konsultan strategi digital, jawab Diana tenang. Mereka suka pendekatan komunikasiku di Lumea. Aditya terdiam. Ia tak langsung menjawab, tapi ekspresinya berubah, antara takjub dan bingung. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Ya, kalau memang kamu bisa urus, ya sudah. Tapi jangan sampai ngorbanin rumah. Diana tersenyum samar. Aku tahu batasnya, Mas. Tak ada pujian, tak ada pelukan. Tapi untuk pertama kalinya, Aditya tidak meremehkan. Ia mungkin belum mengakui sepenuhnya, tapi di balik kata-katanya yang datar, Diana tahu ada sedikit rasa hormat yang mulai tumbuh. Malam itu, ia kembali ke ruang kerjanya. Di meja kecil itu, ia menatap kontrak yang baru saja ditandatangani, lalu membuka dokumen pertama proyek barunya. Jemarinya mulai menari di atas keyboard, menulis strategi, membangun ide. Setiap kata yang ia tulis seolah menjadi batu kecil yang menyusun kembali jembatan antara dirinya dan masa lalunya. Tapi kali ini, ia berjalan di atasnya dengan kepala tegak, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai sosok yang dipercaya karena kemampuannya. Ia tersenyum kecil, menulis catatan di buku hariannya. Dulu aku berhenti karena merasa kalah. Sekarang aku mulai lagi, bukan karena marah, tapi karena aku akhirnya percaya bahwa aku mampu. Dan di halaman berikutnya, ia menulis satu kalimat besar, dengan tinta hitam tegas. Kesempatan besar bukan datang tiba-tiba. Ia datang saat kita siap menerimanya. Sore itu, hujan turun perlahan, membasahi halaman depan rumah. Aditya baru pulang dari kantor lebih awal, membawa tumpukan berkas di tangannya. Ia terlihat lelah, tapi matanya tetap fokus pada ponselnya, membaca artikel bisnis yang sedang viral di lini masa media sosial. Judulnya menarik perhatiannya. Lumea Skin, brand lokal yang bangkit dari nol dengan strategi emosional yang cerdas. Ia membaca dengan cepat. Awalnya sekadar ingin mencari inspirasi untuk kampanye produk kantornya. Tapi semakin dalam ia membaca, semakin aneh rasanya. Kalimat-kalimat di artikel itu terasa akrab, gaya bahasanya, caranya membangun pesan dengan sentuhan emosional, semua seolah mencerminkan cara berpikir seseorang yang ia kenal baik. Dan kemudian, matanya berhenti pada satu paragraf terakhir. Di balik kesuksesan Lumea Skin, ada sosok perempuan bernama Diana Prasetyo, seorang mantan profesional marketing yang kini berhasil membangun merek ini dari rumah dengan semangat dan kepekaan yang luar biasa. Aditya terpaku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Nama itu menempel di matanya seperti sesuatu yang mustahil ia abaikan. Diana Prasetyo, istrinya. Ia membaca ulang, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi nama itu tertulis jelas, lengkap, tanpa kesalahan. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia membuka laman profil perusahaan, menemukan foto tim kecil yang tersenyum di depan layar laptop. Di antara mereka, ada Diana, mengenakan blus sederhana, tersenyum dengan tenang. Dadanya bergetar, antara bingung, kagum, dan tersulut marah. Ia berjalan cepat menuju ruang kerja kecil di rumah. Ruangan yang selama ini ia pikir hanya digunakan istrinya untuk membuang waktu di depan laptop. Saat pintu dibuka, aroma kopi dan kertas menyambutnya. Di meja, laptop masih menyala, menampilkan file dokumen bertuliskan Proyek Avanta Strategi Fase 2. Ia menatap layar itu lama. Tangannya mengepal. Selama ini dia bekerja diam-diam, dan aku tidak tahu apa-apa. Suara langkah kaki terdengar. Diana muncul di ambang pintu, terkejut melihat Aditya berdiri di ruang kerjanya. "Mas?" Suaranya pelan, canggung. Aditya menoleh. "Jadi, ini kerjaan kamu?" Diana terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Iya, Mas. Aku." "Lumea Skin?" potong Aditya cepat. "Brand yang lagi ramai itu?"
Itu kamu. Ia mengangguk perlahan. Iya. Aku mulai dari kecil. Dari rumah. Aku. Dan kamu gak bilang sama sekali. Suara Aditya meninggi. Nada kagum dan ego terluka bercampur jadi satu. Selama ini aku pikir kamu cuma main ponsel, nonton video masak, atau ngobrol sama teman. Tapi ternyata kamu kerja di balik punggungku. Diana menelan ludah. Aku bukan bekerja di balik punggungmu, Mas. Aku cuma belajar lagi. Aku pengen membuktikan ke diri sendiri kalau aku masih bisa. Tapi kenapa harus diam? Karena setiap kali aku bicara tentang kerja, kamu selalu meremehkan. Jawab Diana tegas. Suaranya mulai bergetar. Kamu pikir aku cuma istri yang gak ngerti dunia luar. Jadi aku memilih diam. Bukan karena mau menipu kamu, tapi karena aku tahu kamu gak akan percaya sebelum lihat hasilnya. Aditya terdiam. Napasnya berat. Dalam matanya ada campuran emosi yang sulit diterjemahkan. Kemarahan, rasa malu, tapi juga kekaguman yang tak bisa ia sangkal. Jadi semua ini, artikel yang viral itu, penghargaan dari Avanta, semua kamu? Tanyanya lagi, nadanya lebih pelan. Diana mengangguk. Iya, Mas. Tapi bukan cuma aku. Aku kerja sama dengan Rama dan tim kecil. Aku belajar, jatuh, gagal, tapi aku bangkit. Aku nggak pernah bermaksud menyembunyikannya selamanya. Aku cuma pengen kamu lihat hasilnya dulu, biar kamu tahu aku nggak seburuk yang kamu pikir. Aditya berjalan mendekat, menatap layar laptop yang menampilkan presentasi digital dengan grafik dan data rapi. Tangannya menyentuh meja, tapi suaranya terdengar pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa, katanya lirih. Aku kaget. Aku pikir aku yang paling tahu bagaimana rasanya kerja keras. Tapi ternyata kamu juga berjuang tanpa aku sadari. Diana menatapnya dengan mata yang tenang namun penuh luka. Aku nggak mau lebih tinggi dari kamu, Mas. Aku cuma pengen kamu berhenti meremehkan. Keheningan menguasai ruangan. Hujan di luar semakin deras, seperti menutup semua celah suara. Akhirnya Aditya menghela napas panjang, lalu berkata, aku merasa bodoh. Diana menunduk. Aku nggak mau kamu merasa begitu. Tapi aku memang bodoh. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku yang selalu ngomong kamu nggak bisa apa-apa. Ternyata selama ini kamu melakukan hal yang bahkan aku nggak sanggup bayangin. Ia berhenti sejenak, menatap wajah istrinya. Aku kagum, tapi aku juga nggak siap. Diana hanya diam. Ia tahu itu adalah reaksi jujur. Ia tak ingin membalas dengan kemenangan. Ia tahu keheningan itu adalah bagian dari proses Aditya menerima kenyataan bahwa ia bukan satu-satunya yang hebat di rumah itu. Akhirnya Aditya duduk di kursi, menunduk, menatap jari-jarinya sendiri. Kamu tahu, aku bangga. Tapi aku juga malu, karena aku nggak pernah percaya. Diana mendekat, suaranya lembut tapi tegas. Aku nggak butuh kamu minta maaf. Aku cuma pengen kita saling menghargai. Itu aja. Aditya menatapnya lama. Matanya melembut. Aku butuh waktu, katanya pelan. Aku tahu, jawab Diana. Ia meninggalkannya sendirian di ruang itu, memberi ruang untuk berpikir. Saat ia melangkah keluar, Aditya menatap layar laptop sekali lagi, melihat nama Diana Prasetyo di pojok dokumen. Nama itu kini terasa berbeda, bukan sekadar nama istrinya, tapi nama seorang perempuan yang ternyata memiliki dunia dan kekuatan yang selama ini tidak ia pahami. Di luar, hujan masih turun deras, tapi bagi Aditya, malam itu adalah hujan pertama yang menampar kesadarannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah, tapi juga tersadar bahwa mungkin kekalahannya itu justru cara Tuhan memberinya pelajaran tentang kerendahan hati. Rumah itu sunyi malam itu,
Tapi bukan ketenangan yang menyelimutinya, melainkan tegang, seperti udara yang menunggu petir menyambar. Aditya duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara Diana berdiri tak jauh darinya, menyandarkan tangan di meja, mencoba menahan gemetar. Sejak sore mereka belum bicara. Setelah rahasia Diana terbongkar kemarin, suasana berubah total. Tak ada sapaan hangat, tak ada obrolan ringan. Hanya keheningan yang menekan, penuh pikiran dan gengsi. Akhirnya, Aditya yang memecah diam. Aku masih nggak ngerti kenapa kamu harus sembunyiin semuanya. Suaranya datar, tapi matanya menyala. Bukan marah murni, tapi terluka. Diana menatapnya, tenang tapi tegas. Aku udah jelasin, Mas. Aku nggak bermaksud nyembunyiin. Aku cuma tahu kalau aku ngomong lebih awal, kamu nggak bakal percaya. Itu alasan yang mudah, balas Aditya cepat. Kalau kamu percaya sama aku, kamu seharusnya ngomong. Apa artinya pernikahan kalau nggak ada kejujuran? Diana menarik napas panjang. Lucu kamu ngomong begitu. Alis Aditya berkerut. Maksud kamu apa? Mas, selama ini siapa yang gak jujur duluan? Kamu gak pernah mau denger. Setiap kali aku punya pendapat, kamu potong. Setiap aku ngomong tentang mimpi, kamu ketawain. Aku diam bukan karena pengen bohong, tapi karena capek diabaikan. Aditya bangkit dari duduknya. Jadi ini salahku. Aku nggak bilang salah siapa, jawab Diana cepat. Suaranya meninggi sedikit. Aku cuma jelasin kenapa aku milih diam. Karena di rumah ini, suara aku nggak pernah dianggap penting. Aditya melangkah mendekat. Nadanya menekan. Kamu pikir aku nggak kerja keras buat kita? Buat kamu? Semua yang kamu nikmatin sekarang, rumah, kenyamanan, waktu buat main bisnis, itu karena aku. Diana menatapnya lurus, matanya berkilat. Dan kamu pikir semua itu bikin aku utang rasa hormat seumur hidup? Aku nggak pernah minta hidup mewah, Mas. Aku cuma minta dihargai. Itu aja. Suasana menegang. Hujan di luar mulai turun pelan, menambah dingin di antara mereka. Aditya membalikkan badan, berjalan 2 langkah, lalu menatapnya lagi. Kamu berubah. Kamu bukan Diana yang dulu. Diana tersenyum miris. Mungkin kamu benar. Tapi aku nggak berubah karena uang atau kesuksesan. Aku berubah karena akhirnya sadar. Aku nggak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang orang yang ngeremehin aku. Aditya diam. Urat di lehernya menegang. Rahangnya mengeras. Diana, aku cuma pengen kamu tetap jadi dirimu yang dulu, katanya akhirnya. Suaranya melemah. Yang dulu itu siapa? Tanya Diana perlahan. Yang selalu nurut? Yang selalu minta izin buat hal-hal kecil? Yang setiap kali punya pendapat harus takut salah di depan kamu? Kalau itu maksudmu, maaf, Mas. Aku nggak mau jadi perempuan itu lagi. Kata-katanya menggantung di udara. Tajam tapi tidak berteriak. Aditya terdiam lama. Ia berjalan ke arah jendela, menatap hujan yang menetes di kaca. Aku nggak siap, katanya akhirnya. Aku nggak siap lihat kamu jadi lebih dari yang aku kira. Diana menunduk sebentar, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku nggak mau jadi lebih dari kamu, Mas. Aku cuma pengen sejajar. Kata sejajar itu memantul di dinding, menembus ego yang selama ini ia bangun. Aditya memejamkan mata. Ia tahu Diana benar, tapi sulit mengakuinya. Ia terbiasa jadi pusat keputusan, terbiasa memimpin. Kini, kenyataan bahwa istrinya bisa berdiri sendiri, bahkan mungkin lebih kuat, membuat hatinya bergetar aneh. Diana melangkah perlahan, berdiri di hadapannya. Mas, aku cinta kamu.
Tapi cinta nggak bisa hidup dari rasa takut dan perbedaan derajat. Aku nggak mau pernikahan ini jadi arena siapa lebih hebat. Aditya menatapnya. Matanya mulai melembut. Tapi gengsinya masih menahan kata-kata yang ingin keluar. Kalau kamu udah sejauh ini, katanya perlahan. Kamu mau aku apa? Nyerah? Minta maaf karena aku kalah. Diana menggeleng. Aku nggak mau kamu kalah. Aku mau kamu ngerti. Ngerti apa? Ngerti kalau kita bisa berdiri berdampingan, bukan saling menjatuhkan. Keheningan kembali turun, tapi kali ini tidak sekeras sebelumnya. Mereka sama-sama lelah, bukan karena kebencian, tapi karena bertahun-tahun miskomunikasi dan gengsi yang menumpuk. Aditya akhirnya duduk lagi, suaranya lebih rendah. Aku nggak tahu bisa berubah secepat itu, tapi mungkin aku bisa belajar. Diana menatapnya lama, lalu duduk di seberang. Belajar bareng. Mas, aku juga nggak sempurna. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mata mereka bertemu tanpa benteng. Tak ada kemenangan malam itu, tak ada pelukan damai. Hanya dua hati yang sama-sama terluka, mulai memahami bahwa pertarungan mereka bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang berani lebih jujur. Hujan di luar semakin deras. Diana menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku nggak minta kamu langsung berubah. Aku cuma pengen kamu berhenti ngerendahin dirimu sendiri hanya karena aku akhirnya bisa berdiri." Aditya menunduk. Matanya memerah. "Aku takut kehilangan kamu," katanya lirih. Diana menatapnya dengan senyum tipis, tapi penuh keteguhan. "Kalau kamu masih lihat aku sebagai lawan, kamu memang akan kehilangan aku. Tapi kalau kamu bisa lihat aku sebagai partner, kita bisa jalan lagi." Ucapan itu menembus dinding ego yang tersisa. Aditya tak langsung menjawab, tapi napasnya melambat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Malam itu, mereka tidak berdamai sepenuhnya. Tapi untuk pertama kali juga, mereka bicara tanpa saling menindas. Sebuah langkah kecil, tapi nyata. Langkah pertama menuju hubungan yang lebih setara, meski jalannya masih panjang dan terjal. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang tamu, tapi suasana di dalam rumah terasa berbeda dari biasanya. Aditya duduk di sofa, segelas kopi di tangan, matanya menatap berita online di layar ponsel. Ia membaca artikel tentang Lumia Skin yang kini makin populer. Namun kali ini ada komentar-komentar dari pakar marketing dan influencer yang benar-benar memuji kemampuan Diana. Strategi branding Lumia Skin patut diacungi jempol. Kreator di balik brand ini pasti punya pengalaman profesional tinggi. Pendekatan emosionalnya luar biasa, menunjukkan insight mendalam soal perilaku konsumen. Saya belum pernah lihat brand lokal yang mampu membangun engagement seperti ini. Kreatornya pasti sangat kompeten. Aditya menatap komentar-komentar itu berulang kali. Dadanya terasa sesak. Campuran antara kekaguman dan rasa bersalah yang perlahan menggerogoti egonya. Ia tahu, semua itu bukan sekadar pujian kosong. Mereka membicarakan Diana, istrinya, orang yang selama ini ia remehkan. Ia teringat malam-malam sebelumnya, saat ia memandang Diana dengan tatapan separuh marah, separuh tak percaya. Malam ketika rahasianya terbongkar. Malam itu, Diana berdiri tegak, berbicara jujur, dan menegaskan bahwa ia bukan lagi wanita yang diam pasrah. Kini, setiap kata pujian dari luar seolah menegaskan apa yang selama ini Diana perjuangkan diam-diam. Aditya menunduk, menyadari bahwa ia selama ini melihat semuanya dari sudut pandang ego yang sempit. Ia selalu merasa sebagai pihak yang lebih berhak, yang lebih tahu. Tapi kenyataannya, ada sosok di sampingnya yang mampu melakukan hal-hal luar biasa tanpa pernah menuntut pujian darinya. Ia tersentak saat mengingat komentar seorang klien lama dari Avanta yang menulis,
Diana Prasetyo menunjukkan profesionalisme yang jarang ditemui. Strateginya rapi, komunikasinya lugas, dan kemampuannya mengatur tim kecil sangat impresif. Aditya menatap meja di mana Diana biasanya meletakkan laptop dan berkasnya. Beberapa minggu terakhir, ia masih menahan diri untuk tidak menanyakan apa yang sedang Diana kerjakan. Tapi kini, setiap kata dari orang lain memantul di kepalanya. Dia bukan hanya istri di rumah. Dia wanita yang cerdas, kreatif, dan punya visi. Rasa bangga mulai muncul, namun campur dengan rasa malu yang tak mudah diungkapkan. Ia merasa seolah selama ini menilai seseorang hanya dari penampilan permukaan, tanpa memahami kerja keras yang tersembunyi. Ia mengingat momen-momen ketika Diana diam di dapur atau ruang kerjanya. Bagaimana ia selalu menolak untuk menyerah saat bisnis kecilnya menghadapi kegagalan. Bagaimana ia belajar dari kesalahan tanpa mengeluh. Semua itu kini terlihat jelas dari perspektif yang berbeda. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai contoh keteguhan yang seharusnya ia hargai sejak awal. Aditya menunduk lebih lama. Tangannya menutup wajahnya sejenak, mencoba menenangkan campuran emosi yang berkecamuk. Kagum, malu, dan perlahan muncul kesadaran bahwa selama ini ia terlalu fokus pada egonya sendiri. Dia benar-benar hebat. Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku terlalu buta selama ini. Kata-kata itu bukan pengakuan instan. Ia tahu perubahan dalam dirinya tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa membuka diri untuk menerima kenyataan bahwa Diana bukan hanya pendamping rumah tangga, melainkan individu yang memiliki kemampuan setara, bahkan lebih di beberapa hal, darinya. Sejak pagi itu, Aditya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia anggap remeh. Cara Diana mengatur jadwal bisnis, menulis strategi konten, menjawab pertanyaan pelanggan dengan sabar, hingga membangun komunitas yang loyal. Semua itu menimbulkan rasa hormat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat Diana masuk ruang tamu, membawa berkas-berkas untuk proyek baru, Aditya menatapnya lama, kali ini dengan mata yang berbeda. Ia tersenyum tipis, tidak sok, hanya sebuah senyum pengakuan yang perlahan muncul dari kesadaran. "Mas, kamu lagi lihat apa?" tanya Diana, suara lembut tapi penasaran. Aditya menutup layar laptopnya dan menatapnya. "Aku cuma baca komentar orang tentang Lumea. Mereka memuji kamu." Diana mengangkat alis, sedikit tersenyum. "Iya, Mas. Aku senang mereka melihat kerja kerasku." Aditya menarik napas panjang. Aku baru sadar. Selama ini aku nggak melihat seberapa keras kamu berjuang. Aku selalu nganggep remeh. Padahal, ia berhenti sejenak, menelan kata-kata yang berat. Padahal kamu benar-benar luar biasa. Diana menatapnya lama. Hati lega tapi tetap waspada. Ia tahu perubahan Aditya masih proses. "Aku nggak butuh kamu memuji, Mas. Aku cuma ingin kamu ngerti aku bukan cuma istri yang diam." Aditya mengangguk perlahan. "Aku ngerti. Dan aku mau belajar untuk itu. Pelan-pelan. Tapi aku mau ngerti." Hujan di luar mulai reda. Cahaya sore menembus jendela. Ruang tamu yang beberapa hari lalu dipenuhi ketegangan kini terasa sedikit lebih ringan. Aditya tidak menundukkan kepala lagi. Ia duduk lebih tegak, sadar bahwa pengakuan ini bukan soal harga diri semata, tapi soal menghargai orang yang selama ini ia abaikan. Diana tersenyum tipis, menatap suaminya dengan mata yang penuh ketenangan. Ia tahu proses ini belum selesai, tapi paling tidak, malam itu adalah langkah awal. Aditya mulai melihatnya sebagai sosok yang sejajar, bukan lawan atau ancaman. Dan untuk pertama kalinya, tanpa kata-kata besar atau pelukan dramatis, keduanya duduk berdampingan di sofa. Dua individu yang sama-sama belajar memahami satu sama lain, tanpa harus saling menindas. Beberapa hari setelah pengakuan Aditya, rumah terasa hening dengan cara yang berbeda.
Tidak ada benturan ego, tidak ada ketegangan yang menusuk, tapi juga tidak ada kehangatan yang biasa hadir. Diana sengaja menjaga jarak, memberi ruang bagi dirinya sendiri dan bagi Aditya untuk merenung. Ia menghabiskan pagi dengan duduk di teras, menatap taman kecil yang baru ia rapikan. Angin pagi menyapu dedaunan, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Diana menarik napas panjang, membiarkan setiap tarikan udara masuk ke paru-parunya, menenangkan hati yang selama ini penuh luka. Dulu aku terlalu diam, bisiknya pelan pada diri sendiri. Terlalu membiarkan diri diinjak tanpa suara. Sekarang aku harus belajar menata batas, bukan untuk marah, tapi untuk menghargai diriku. Ia membuka laptop untuk meninjau strategi konten Lumea Skin yang sedang berjalan, namun matanya sering melayang ke halaman kalender yang penuh dengan catatan tentang proyek baru. Setiap coretan kecil mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari kegagalan pertama hingga kesempatan besar yang kini ia raih. Diana tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya tentang angka atau pujian dari luar, tapi tentang bagaimana ia menemukan kembali kekuatan dalam dirinya sendiri. Sementara itu, Aditya mencoba menyesuaikan diri. Ia menghargai ruang yang Diana berikan dan mulai merenungkan perilaku serta sikapnya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada peran sebagai kepala rumah tangga, kepala karir, dan ego yang terluka, hingga lupa menghargai pasangan di sisinya. Di ruang kerjanya sendiri, Aditya duduk menatap catatan harian yang ia mulai tulis sejak kejadian terakhir. Ia menulis perlahan, kata demi kata, tentang kesalahan, kebutaan, dan bagaimana ia ingin berubah. Tidak ada penghakiman atau tuntutan, hanya refleksi jujur. Aku terlalu menilai dari permukaan. Aku terlalu cepat meremehkan, tanpa melihat perjuangan diam yang sebenarnya. Diana bukan musuh. Aku ingin belajar menghargai, bukan mendominasi. Hari-hari berikutnya, Diana menjalani rutinitasnya dengan tenang. Ia belajar menikmati momen sederhana, menyeduh teh pagi, menulis strategi bisnis, membaca buku pengembangan diri. Setiap tindakan kecil menjadi meditasi yang membantunya memulihkan luka batin. Ia menulis di buku hariannya, "Aku masih sakit. Tapi aku belajar, sakit ini bukan untuk disembunyikan. Ia untuk mengajarkanku cara berdiri lebih tegak." Aditya sesekali menatap Diana dari jauh, memperhatikan gerakan lembutnya saat menyapu lantai atau merapikan dokumen. Ia merasakan rasa kagum yang berbeda dari sebelumnya, bukan karena Diana berhasil mengalahkannya, tapi karena ia melihat kekuatan dan keteguhan yang selama ini tersembunyi di balik senyum tenang istrinya. Malamnya, mereka makan malam bersama, sederhana dan tanpa kata-kata berlebihan. Diana menyiapkan makanan dengan tenang, sementara Aditya duduk di seberangnya, diam tapi hadir sepenuhnya. Tidak ada pujian berlebihan, tidak ada permintaan maaf dramatis. Hanya dua orang yang mulai belajar membaca bahasa hati satu sama lain tanpa kata-kata. Setelah makan, Diana duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang gelap dengan bintang-bintang samar. Hatinya ringan meski tetap waspada. Ia menyadari bahwa jarak yang ia jaga bukanlah bentuk permusuhan, tapi cara menjaga diri. Cara memberi kesempatan bagi Aditya untuk belajar dan bagi dirinya untuk pulih. Aditya mendekat, duduk di lantai dekat kaki Diana. Ia menatap istrinya tanpa bicara, cukup hadir. Diana menoleh sekilas, tersenyum tipis, lalu kembali menatap bintang-bintang. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Diam itu cukup untuk memberi pesan bahwa luka bisa ada, tapi pemulihan dimulai dari kesadaran dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hati, Diana menulis catatan singkat, bukan di buku harian, tapi di pikirannya sendiri. Aku belajar untuk memaafkan, tapi bukan melupakan. Aku belajar untuk berdiri tegak, tapi bukan untuk membalas. Aku belajar bahwa jarak kadang adalah bentuk cinta yang paling tulus. Aditya, di sisi lain,
merasakan sesuatu yang baru. Sebuah rasa tanggung jawab yang tenang, berbeda dari dominasi ego sebelumnya. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi malam itu ia mulai menyadari satu hal penting. Menghargai Diana berarti menghargai dirinya sendiri, dan pemulihan mereka bukan hanya soal hubungan, tapi soal pertumbuhan pribadi masing-masing. Di luar, hujan ringan kembali turun, menetes di atas genting. Tapi di dalam rumah, keheningan itu tidak lagi dingin. Ada ketenangan, ada ruang untuk bernapas, dan ada harapan bahwa luka bisa sembuh perlahan, dengan kesabaran, penghargaan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu, menyoroti meja kayu tempat Diana duduk menata dokumen untuk proyek barunya. Aditya masuk membawa secangkir kopi, berhenti sejenak di ambang pintu, menatap istrinya yang tampak fokus tapi tenang. "Mas, mau duduk?" tanya Diana, menatapnya sambil menggeser kursi di sebelahnya. Aditya tersenyum tipis, menyerahkan secangkir kopi dan duduk. Tidak ada gengsi, tidak ada ketegangan yang biasanya muncul ketika mereka duduk bersama setelah pertengkaran. Hanya dua orang yang hadir sepenuhnya, siap untuk berbicara dari hati ke hati. Aku pengen ngomong," kata Aditya pelan, "tentang kemarin, dan semua yang terjadi sebelumnya." Diana mengangguk, menatapnya dengan sabar. "Aku juga mau bicara, Mas. Tapi aku ingin kita jujur. Ya, tanpa menahan atau menyembunyikan apapun." Aditya menarik napas panjang. "Aku sadar, aku terlalu meremehkan kamu selama ini. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri, pada ego, sampai aku nggak lihat apa yang sebenarnya kamu mampu. Aku minta maaf kalau selama ini aku bikin kamu merasa nggak dihargai." Diana tersenyum kecil, matanya lembut. "Aku tahu, Mas. Aku juga nggak bisa menyalahkan kamu sepenuhnya. Aku terlalu diam, dan kadang terlalu menahan diri, sampai akhirnya kamu nggak tahu perjuanganku. Tapi aku belajar, Mas. Aku belajar untuk bicara, untuk menjaga diri, dan juga untuk menghargai proses kita." Aditya menatapnya lama, seolah menyerap setiap kata. "Aku pengen kita bisa mulai lagi. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara kita. Aku mau belajar menghargai kamu sebagai partner, bukan cuma istri atau ibu rumah tangga." Diana menunduk sebentar, kemudian menatapnya dengan tegas. "Aku juga mau itu, Mas. Aku nggak mau hubungan kita lagi soal siapa yang menang atau kalah. Aku mau kita saling mendukung, saling percaya, dan seimbang. Kalau kamu berhasil, aku bangga. Kalau aku berhasil, aku mau kamu ikut bangga, bukan merasa terancam." Aditya mengangguk. "Setuju. Dan aku harus belajar untuk percaya bahwa kamu bisa membuat keputusan, bahwa kamu punya kapasitas yang sama denganku, bahkan kadang lebih." Mereka duduk dalam keheningan sebentar, menikmati momen kejujuran yang jarang terjadi. Diana meneguk kopi, lalu berkata lembut, "Mas, aku juga sadar sesuatu, bahwa kadang aku terlalu fokus membuktikan diri, sampai lupa kalau kita bisa jalan bareng. Aku nggak mau lagi merasa harus berdiri sendiri demi dihargai. Aku mau kita maju bareng." Aditya tersenyum, matanya lembut. "Aku juga mau begitu. Aku nggak mau lagi kita kalah karena ego atau kesalahpahaman. Kita seharusnya partner, bukan lawan." Percakapan itu berlangsung tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Hanya kejujuran, pengakuan kesalahan, dan rasa saling menghargai. Diana menceritakan perkembangan bisnisnya, tantangan yang ia hadapi, dan pelajaran yang ia pelajari. Aditya mendengarkan penuh perhatian, sesekali memberi masukan tanpa menuntut atau meremehkan. Mereka tertawa kecil saat mengenang masa-masa awal pernikahan, tentang kekonyolan dan salah paham yang dulu mereka anggap serius.
Diana merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan, bahwa akhirnya mereka bisa bicara tanpa takut salah di mata masing-masing. Setelah beberapa jam, Aditya berkata, "Di, aku sadar sesuatu lagi. Kesuksesanmu, tekadmu, itu bukan ancaman bagiku. Itu inspirasi. Aku ingin kita bisa saling mendorong, bukan saling menjatuhkan." Diana menatapnya. Hatinya hangat. "Aku juga ingin begitu, Mas. Dan aku ingin kita saling percaya, tanpa harus saling menguji atau bersaing. Kita bisa sama-sama tumbuh, tanpa mengorbankan satu sama lain." Mereka mengangkat cangkir kopi masing-masing dan bersulang pelan. Tidak ada kata-kata besar atau romantisme berlebihan. Hanya kesadaran bahwa mereka kini berada di posisi sejajar, setara dalam perasaan, pikiran, dan penghargaan. Aditya menatap Diana. Matanya bersinar dengan ketulusan. "Terima kasih, Di. Karena sudah sabar, karena sudah jujur, dan karena tetap berdiri tegak meski aku terlalu lama menutup mata." Diana tersenyum, menempatkan tangan di atas tangannya. "Dan terima kasih juga, Mas, karena akhirnya mau melihatku apa adanya. Bukan istri yang harus tunduk, tapi partner yang bisa kita banggakan bersama." Keheningan menyelimuti ruang itu, tapi kali ini bukan sunyi yang dingin. Ada ketenangan, ada kepercayaan, dan ada rasa lega yang muncul dari kesetaraan yang baru ditemukan. Diana dan Aditya duduk berdampingan, saling menatap tanpa harus berkata banyak. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi fondasi untuk hubungan yang setara kini sudah mulai terbentuk, dengan kejujuran, penghargaan, dan saling percaya. Di luar, matahari sore menembus celah jendela, menerangi wajah mereka yang tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum dramatis, tapi senyum damai. Senyum dua orang yang belajar untuk sama-sama berdiri tegak, saling menghormati, dan memulai babak baru bersama. Beberapa bulan kemudian, rumah Diana dan Aditya terasa hangat dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada ketegangan yang tersisa, tidak ada gengsi yang menekan, hanya keharmonisan yang dibangun perlahan, melalui pengertian dan penghargaan. Diana duduk di ruang kerja kecilnya, laptop terbuka, meninjau laporan penjualan terbaru Lumea Skin. Grafik menunjukkan pertumbuhan yang stabil, komentar pelanggan penuh pujian, dan kolaborasi baru dengan beberapa brand lokal lainnya sudah dalam tahap finalisasi. Semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, dari kegagalan pertama, proyek diam-diam, hingga strategi matang yang ia jalankan bersama tim kecilnya. Meski sukses besar, Diana tetap sederhana. Ia mengenakan blus santai dan celana jeans. Rambutnya diikat longgar. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Tidak ada rasa sombong. Ketenangan dan kepuasan batin terpancar dari senyumnya yang lembut. Ia tahu kemenangan sejati bukan soal pengakuan dari dunia luar, tapi tentang bagaimana ia tetap setia pada diri sendiri, menghargai proses, dan tetap rendah hati. Aditya masuk membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di samping Diana. Ia duduk di kursi dekatnya, menatap layar laptop yang menampilkan hasil kerja Diana dengan mata bangga. "Kamu hebat, Di," katanya pelan. Tidak ada nada meremehkan, tidak ada sindiran, hanya kekaguman tulus. Diana menoleh, tersenyum. "Aku nggak akan sampai sini tanpa dukungan kamu juga, Mas. Walaupun dulu kita sempat salah paham, sekarang aku bersyukur kita bisa saling menghargai." Aditya mengangguk. "Sekarang aku ngerti. Kesuksesanmu bukan ancaman, tapi inspirasi. Aku ingin selalu mendukung, bukan membatasi." Mereka saling tersenyum, bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai partner sejati. Diana menutup laptopnya, menatap Aditya dengan mata lembut. "Aku senang kita akhirnya bisa sama-sama berdiri, Mas. Bukan di atas satu sama lain, tapi berdampingan." Aditya meraih tangan Diana, menggenggamnya erat. "Aku juga senang.
Di, aku belajar banyak tentang menghargai, bukan menilai dari luar. Aku mau kita terus maju bareng. Di luar jendela, sinar matahari sore menembus dedaunan, menciptakan bayangan lembut di lantai. Udara hangat masuk membawa aroma bunga dari taman kecil yang Diana rawat sendiri. Semua terlihat damai, tenang, seolah dunia pun ikut merestui kebahagiaan mereka. Diana menutup mata sejenak, merasakan semua perjalanan panjang yang telah ia lalui. Jatuh, gagal, bangkit, berjuang diam-diam, dan akhirnya menemukan pengakuan, bukan hanya dari orang lain, tapi dari suami dan dari dirinya sendiri. Ini terasa berbeda, ucapnya pelan. Rasanya kemenangan ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang kita yang berhasil sama-sama. Aditya tersenyum, menatap wajah Diana yang bersinar dengan ketenangan. Ya, Di, dan aku bangga bisa melihatnya. Bukan cuma mendengar atau menebak. Aku bangga kamu tetap sederhana, tapi luar biasa. Diana membalas senyum itu dengan tenang, meletakkan kepalanya sebentar di bahu Aditya. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada pelukan dramatis. Hanya rasa damai yang mengalir, menenangkan hati, menegaskan bahwa kemenangan bisa datang dalam bentuk ketenangan, bukan gegap gempita. Mereka duduk di sana beberapa saat, menikmati keheningan yang hangat. Kemenangan Diana adalah kemenangan batin, keteguhan, dan kesabaran. Aditya pun menemukan kemenangan baru, kemampuan untuk menghargai, mendukung, dan menjadi partner yang sejajar. Dunia luar boleh memuji, statistik boleh naik, tetapi bagi mereka, arti kesuksesan sejati adalah penghargaan dan kesetaraan dalam hubungan, rasa saling percaya, dan kedamaian hati. Diana menatap horizon dari jendela, berbisik pelan. Kemenangan yang tenang itu lebih indah daripada sorak-sorai dunia. Ia lahir dari keberanian, kesabaran, dan hati yang teguh. Aditya menyadari itu. Ia menatap istrinya dengan penuh pengertian, menggenggam tangannya. Dan aku mau terus berada di sampingmu, Di, dalam segala tenang, dalam setiap langkah. Malam itu mereka makan malam sederhana bersama, tertawa kecil, berbagi cerita hari itu. Tidak ada dramatisasi, tidak ada ego. Hanya dua orang yang belajar bahwa cinta, penghargaan, dan kesetaraan adalah fondasi yang membuat kemenangan mereka terasa abadi. Dan di bawah cahaya lampu yang hangat, rumah itu dipenuhi ketenangan, damai, dan senyum yang tulus, simbol dari perjalanan panjang, luka yang disembuhkan, dan kemenangan yang sejati.